tempat ngobrolin hal-hal berat tapi santai dengan penuh canda tawa. Semoga kalian semua lagi dalam mood yang bagus, entah lagi perjalanan, rebahan di kamar, atau mungkin lagi ngopi bareng sama teman. Bener banget, hari ini kita punya topik yang menurutku sangat-sangat relevan buat banyak orang, terutama buat kamu yang suka tiba-tiba mikir dalam diam. Kayak sebenarnya hidup gue ini mau dibawa kemana ya? Atau yang suka overthinking pas lagi sendirian di kamar, tanya ke diri sendiri, apa sih tujuan gue hidup? Nah, pas banget nih teman-teman. Hari ini kita tuh mau bahas tentang filsafat eksistensialisme. Tapi tenang aja ya, jangan khawatir karena kita itu nggak bakal bahas pakai bahasa yang ribet kok atau istilah-istilah yang bikin kamu pusing. Jadi kita bakal ngobrol santai aja kayak nongkrong di warung kopi lah. Dan yang bikin episode kali ini lebih spesial, kita ada tamu, yaitu dengan Kak Cita untuk menceritakan cerita unik. Katanya sih dia belum tahu tentang filsafat, tapi hidupnya justru penuh dengan filsafat. Nah, dengan pilihan-pilihan eksistensialis, langsung saja kita bahas dengan Kak Cita. Iya, sebenarnya sih agak grogi ya diundang di podcast ini. Terus tapi agak seneng juga karena kita sama-sama belajar filsafat kan. Aku juga nggak pernah tahu filsafat itu apa atau segala macam lah ya. Gitu. Tapi menurut kalian itu aku tuh ada terkait dengan tentang eksistensialisme yang tadi. Nah, aku juga pengen tahu tuh itu tuh apa. Nah, itu dia yang menarik. Karena terkadang tanpa sadar kita udah menjalani hidup dengan semangat eksistensialis, walaupun nggak pernah baca bukunya nih ya. Tapi hari ini kita bakal kulik bareng-bareng, dan siapa tahu kamu yang lagi dengerin juga ternyata punya pengalaman serupa nih kayak Kak Cita. Ya, sebelum kita dengar cerita Kak Cita lebih jauh, kita akan coba bahas dulu sebenarnya itu eksistensialisme itu apa sih? Nah, kenapa banyak orang yang bilang ini filsafat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari? Jadi kalau dijelasin secara sederhana, sebenarnya eksistensialisme itu aliran filsafat yang percaya kalau misal manusia itu eksis dulu, jadi kemudian nentuin siapa sih diri dia sendiri gitu. Jadi kita tuh nggak lahir dengan identitas atau tujuan yang udah ditentuin dari awal. Jadi kita dari awal tuh emang nyari sendiri identitas kita. Ya, jadi Kak. Jadi nggak ada tuh istilah hidup lo udah ditakdirin jadi ini atau itu gitu. Justru kita dikasih kebebasan penuh nih untuk memilih jalan hidup sendiri, meskipun kadang itu berat ya. Dan makna hidup itu nggak ada yang ngasih, kita sendiri nih yang harus nemuin dan nentuin takdir kita itu. Nah, pernah nggak sih kalian merasa hidup ini kayak kosong, atau tiba-tiba kepikiran nih sebenarnya hidup tuh buat apa sih? Nah, atau pernah ngerasa bingung sama arah hidup, ngerasa semua rutinitas itu yang kayak nggak ada artinya. Nah, itu momen-momen yang sering banget dialami orang-orang yang lagi eksistensial. Itu kayaknya lebih ke kalau cara pandang aku selama itu kayak di zona nyaman tau sih. Ya, jadi kayak aku nih waktu ya udah lama sih kayak resign di tempat kerja aku tuh karena aku tuh udah terlalu lama di zona itu. Jadi kayak sebenarnya sih kayak aku nemuin tempat kerja yang enak, gajinya oke, teman kerjanya juga nggak ada yang toksik gitu. Tapi ya kayak gitu, kayak aku udah terlalu lama di situ, jadi aku pengen keluar gitu. Aku pengen resign, aku pengen suasana baru yang ini aku nih, ini aku banget nih. Jadi aku udah pengen jalanin hidup aku sesuai yang aku mau gitu. Itu juga termasuk berarti. Benar banget. Justru itu eksistensialisme tuh letaknya di situ. Karena kamu tuh udah berani buat ngambil keputusan yang itu tuh di luar jalur zona nyaman kamu. Itu susah banget sih emang. Iya.
Jadi walaupun semua orang nggak setuju ya dengan pilihan kamu karena itu kan juga cukup beresiko ya, tapi kamu berani. Jadi kamu itu udah termasuk mengambil salah satu filsafat dari semua tuh ada di situ. Nah, Kak Sita boleh nggak cerita lebih dalamnya momen apa sih yang Kak Sita bikin mempertanyakan hidup itu? Apa yang kamu rasain waktu itu? Kayak apa sih ya namanya kita kan udah terlalu nyaman di suatu tempat atau di suatu keadaan yang kayak pikir kalau menurut orang tuh kayak wah enak ya, si Sita tuh kerjanya udah enak nih, nggak perlu lah pindah-pindah kerja pas segala macam. Kayak orang tua aku juga sama lah ya gitu ya, kayak udah nggak usah pindah kerja, gaji udah enak, liburan udah enak gitu istilahnya, bos juga udah baik gitu. Terus kenapa sih harus pindah kerja lagi atau gimana lah? Itu sih yang bikin aku tuh kadang dia ngomong enak gitu, tapi kita sendiri yang jalanin kayak hidup yang kayak waktu itu tuh kayak aku udah ngulang-ngulang terus aja gitu. Ke monoton gitu. Iya betul, jadi nggak ada sesuatu yang nggak ada yang aduh nggak nih, iya terulang-ulang terus sampai kayak aku apa nih habis ini tuh ini itu, entah itu di rumah entah itu di kerjaan tuh selalu kayak gitu. Itu yang kayak bikin kita itu lebih betah di zona itu dan susah banget buat dobrak. Nggak bisa nih, gue nggak bisa harus kayak gini nih gitu, harus lebih berani lagi sih. Itu yang bikin kayak kadang orang-orang mungkin lebih nyaman di zona itu, jadi ya udah kita hidup tuh ngalir aja kayak ayat. Padahal mah apa salahnya sih sekali aja gitu dalam hidup lu nentuin apa yang lu mau terus lu terabas gitu. Setuju nggak? Nah, pasti berat banget ya Kak. Berat banget sih karena pastilah ada keraguan dalam diri sendiri, tentu ada. Karena bisa nggak ya kalau aku ngambil resign dari tempat itu, aku bisa nggak nemuin tempat kerja yang sama? Aku bisa nggak nemuin gaji yang emang sesuai standar aku bisa nggak ya dapet temen kerja yang nggak toksik gitu, atau nanti enak nggak ya, atau malah buat hidup aku berantakan gitu. Itu sih yang bikin kadang tuh banyak banget pasti yang bikin kayak ragu-ragu, mau resign karena gajinya kecil, atau mau resign karena bosnya nggak enak atau segala macam. Itu pasti ada keraguan-raguan gitu. Tapi kalau kita bertahan di situ dan buat kita itu nggak nyaman, itu justru mungkin salah banget. Ya sih. Terus apa yang akhirnya bikin kakak mutusin untuk resign dan keluar dari zona nyaman, dari kehidupan monoton kakak yang terulang-ulang gitu? Ya apa ya, waktu itu tuh aku mikirnya kayak nggak, di dalam diri aku tuh kayak nggak bisa kayak gini terus sih, lu harus move dari situ, terus harus nyobain apa yang lu mau, terus udah waktunya buat keluar dari zona itu dan nunjukin kalau ya ada eksistensi yang lain dalam diri gitu. Jadi kayak tentang karena aku waktu dulu tuh kerja di toko gitu kan, nggak pernah ada yang masuk akuntansi atau segala macam. Beneran aku kerja di waiters, aku kerja fisik lah, yang membutuhkan fisik bukan otak gitu ya. Tapi karena itu terus yang aku jalanin, jadi nggak bisa nih, aku nggak harus kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Iya, akhirnya aku mutusin pindah kerja dan lebih ke akuntansi, keuangan. Jadi mutusin lagi, jadi aku milih kuliah di akuntansi. Jadi ketika kita keluar dari zona itu tuh ternyata ada sesuatu nih yang nunggu kita gitu. Kita harus jemput itu gitu. Jangan berdiri. Jadi kayak kita harus jemput itu. Apa yang kita mau harus didapetin, ya udah. Tapi satu kali lagi tanggung jawab. Jadi sesuatu yang harus kamu pilih, kamu harus tanggung jawab sampai akhir. Mau itu gagal, mau itu berhasil, harus tanggung jawab. Iya, terabas pokoknya. Terabas saja. Sebenarnya dengar cerita kamu tuh aku kayak inget salah satu yang pernah dibahas sama Albert Camus. Jadi isinya tuh kayak filsuf eksistensialisme. Dia tuh bilang kalau hidup itu emang absurd kan. Jadi nggak masuk akal gitu, tapi justru di situ tantangannya. Jadi dia itu tuh ngungkapin kalau hidup tuh nggak selamanya mulus gitu. Hidup itu pasti ada aja yang nggak kita tebak. Betul. Ya, aku baru tahu malah itu soal kamu sebelum kita tuh harus berani menciptakan makna sendiri gitu, walaupun hidup tuh seringkali nggak sesuai harapan. Betul. Jadi apa yang selama ini aku rasain itu sebenarnya ada teorinya ya. Iya, jadi benar. Setiap orang itu punya filsafat sendiri. Iya. Tergantung mau milih aliran mana nih filsafat manusia ini kan. Kalau dengan cerita dari Kak Sita yang tadi kan,
aku jadi keinget sama pemikirannya si Jean Paul Sartre tuh, filsuf eksistensialnya yang asal dari Prancis. Dia bilang kita itu bebas untuk memilih, tapi kebebasan itu datang dengan tanggung jawab. Betul. Ya, jadi setiap keputusan yang kita ambil sekecil apapun itu membentuk sikap kita. Iya, gitu. betul. Ya. Dan juga ada Simon de Beauvoir, dia tuh pernah bilang kalau identitas itu nggak bisa dipungkiri. Iya, betul. Kita yang bentuk identitas itu. Yang mulai dari pilihan-pilihan kita yang buat, pokoknya pilihan-pilihan kita itu membentuk identitas kita. Dan pilihan-pilihan tersebut juga tanggung jawab kita. Iya, betul. Tentunya. Balik lagi ya ke tanggung Iya, jawab. jadi kebebasan itu tuh datang dari diiringi sama tanggung jawab Iya. yang kita miliki. Nah, terus waktu kamu merasa kosong dan galau, itu juga dibahas sama Camus sebagai absurditas hidup kan, Kak? Tapi kamu nggak nyerah, kamu tetap berjuang mencari makna. Itu yang disebut pemberontakan eksistensial. Nggak pasrah sama keadaan, tapi berani untuk melawan rasa hampa yang ada tuh. Jadi selama ini tuh aku lagi mengalami proses eksistensialisme. Jadi aku filsafat aku tuh kehidupan aku tuh banyak yang dilalui sama filsafat yang lain. Secara nggak sadar benar. sudah melaluinya. Iya, banyak hal. Betul. Nah, mungkin banyak juga dari kita kayak Kasita nggak pernah belajar filsafat, Iya. tapi ternyata menjalani hidup dengan semangat eksistensialismenya itu. Kadang kita nggak sadar nih kalau pilihan-pilihan yang kita ambil itu adalah bentuk pencairan makna hidup versi kita sendiri gitu, ya kan Kak? Iya, betul. Ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, menurut kamu apa sih makna hidup versi kamu? Kapan kamu merasa hidupmu benar-benar milikmu sendiri, bukan sekedar menjadi ekspektasi orang lain nih? Coba deh guys, sekarang giliran kamu nih, tulis komentar gimana sih cerita-cerita kamu. Siapa tahu juga cerita kamu bisa menginspirasi orang-orang di luar sana yang menonton kan. Jadi jangan malu ya, karena semuanya itu nggak ada yang salah. Nah, kita sebelumnya kami semua merasa berterima kasih banget dari cerita dari Kak. Kita bisa mengambil semua teori dari filsafat yang ada, dari yang bikin filsafat eksistensialisme ini jadi lebih nyata dan gampang dipahami. Aku juga makasih banget ya diundang sama kalian. Jadi kayak tahu filsafat itu, jadi pengen belajar gitu. Oh, Iya. ternyata apa yang dia lalui sama manusia atau sesuatu yang kayak gitu tuh sebenarnya udah dijelasin di filsafat itu lah ya. Ada teorinya. Dan ada teorinya Iya. gitu. Kita mau tahu atau mau ngerti, udah terserah pilihan kita sendiri. Iya, Seperti itu betul tadi. sekali. Semuanya tergantung sama diri kita sendiri, Iya. guys. Terima kasih ya. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi nonton atau dengerin, jangan lupa like, comment, and share episode ini ke teman-teman kamu yang mungkin lagi butuh pencerahan soal arah hidupnya nih. Dan jangan lupa ya guys, pantengin episode selanjutnya, karena pastinya kita bakal membahas teori filsafat lainnya, pastinya dengan bahasa yang seru kok, gak bakal boring deh pokoknya. Nah, sampai jumpa selanjutnya ya. Bye-bye. Hidupmu adalah milikmu, makna hidup itu kamu sendiri yang menciptakan, dan pilihan ada di tanganmu. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Next time. Dadah.